Antum sudah nikah, Ustaz? Belum? Ustaz sudah nikah? Berapa? 1. Jomblo 3/4. Dari 4 kuota yang Allah kasih baru terisi 1. Lengkapi Ustaz, bismillah. Istri tidak ada kan? Oh, di luar sana, alhamdulillah. Selamat antum Ustaz. Sudah. Nah, maka itu yang pertama, pra pernikahan, memilih orang tua yang terbaik. Yang kedua, bukan pra pernikahan, pra pendidikan. Yang kedua, perhatikan. Ini penting. Tapi sayangnya banyak diremehkan. Doa hubungan suami istri. Ini nanti Pak Camat kasih peraturan di Kecamatan Pakong. Di Kota Batu sudah berjalan. Ketika ada orang datang ke kantor KUA untuk izin menikah, dapat izin dan tanggal menikah. Itu di KUA Kota Batu, itu dikasih apa? Dikasih 1 persyaratan utama. Apa syaratnya? Hafal doa hubungan suami istri. Jadi misalkan datang Ustadz Sabar datang ke KUA. Ya. Tapi kalau Ustadz sudah hafal ya. Sudah sering dipakai. Sudah datang KUA yang mau menikah ini. Tanya, Pak, mau izin nikah? Oke, calonnya ada. Restu orang tua ada. Sip. Ditanya dulu sebelum nanti KUA ACC. Hafal doa hubungan suami istri? Kalau hafal, dicek, dites. Sukses, ACC. Kalau belum hafal, dikasih kertas fotokopian. Dikasihkan doa hubungan suami istri, suruh hafalan dulu. Disuruh keluar dulu hafalan. Kalau hafal, balik sini. Kalau hari itu tidak hafal, disuruh pulang, balik di lain hari. Sampai hafal, karena ini penting. Nah, maka bapak-bapak yang belum hafal, tempel di tembok kamar. Tempel di mana? Tembok kamar, atau tempel di dahinya istri. Di mana yang lebih bagus? Dahi, Masya Allah. Pengalaman kayaknya. Nah, sudah. Karena apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa hubungan suami istri, Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan yang itu ya? Oh, bukan yang itu. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apa kata Nabi Muhammad? Di tempat itu ketika dia berdoa dengan doa itu, apabila Allah takdirkan punya anak, dijamin oleh Nabi Muhammad anaknya akan selamat dari gangguan setan sampai wafat. Penting apa enggak? Ya apa dulu doa apa terlanjur? Roto-roto orang sekarang apa? Waduh Ustaz, wis kadung. Nikah juga gitu. Waduh Ustaz, baru ngerti ilmunya sekarang. Enggak apa-apa, tuker tambah. Barang ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka doa penting. Ini sebelum pendidikan anak dimulai. Supaya anak Anda itu dicetak, diproduksi dengan produksi yang benar, dengan cara yang benar. Kemudian doa yang kedua, doa sepanjang masa untuk anaknya. Saya ceritai 2 cerita, tapi ini pelengkap saja. Saya doain 2 cerita. Cerita yang pertama, Imam Bukhari. Insya Allah sebagian di antara jamaah sudah tahu. Imam Bukhari itu lahir, matanya buta. Tidak bisa melihat. Kalau Imam Bukhari buta sampai wafat, kita tidak akan membaca kitab Sahih Bukhari. Bayangin, ini anak buta mulai lahir. Sudah. Tapi ibundanya Imam Bukhari, siapa namanya? Ibundanya Imam Bukhari, ayo. Jangan malu-maluin Pakong lo ini. Ummu Bukhari, mantep, jagoan. Ya betul ya. Nama anaknya Bukhari, ibunya berarti Ummu Bukhari. Ya wis lah, dianggap bener ya wis, timang keliru terus ya. Ummu Bukhari. Apa kebiasaannya? Sholat tahajud tidak pernah putus. Bahkan kalau antum baca sejarahnya, tuhron wa haidhon. Ya apa ceritanya? Dia tetap sholat tahajud suci ataupun haid. Saya mau tanya Bu, boleh tidak perempuan haid sholat? Ini ibundanya Imam Bukhari, tuhron am haidhon. Dalam keadaan suci ataupun haid. Nah, tapi yang dimaksud bukan ketika haid tetap sholat, enggak. Tapi misalkan ketika tidak haid, dia bangun jam 1 malam untuk sholat tahajud. Ketika tidak haid, suci. Maka ketika dia haid, jam 1 malam tetap bangun. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan dirinya, dia ganti pakaiannya, tahajudnya diganti dengan doa dan zikir. Sampai waktu yang biasa dia selesai sholat tahajud. Ibu-ibu sekarang, haid. Prei kabeh. Sak masak-masak prei. Iya Bu. Aja gak iso masak. Aku lek masak haid ini mood gak bagus. Engko kasinan. Males. Males bahasa Maduranya apa? Sengkak.
Kenapa tidak mau masak? Haid, red. Dan itu Ibunda Aisyah juga pernah, radhiyallahu anha. Rasulullah iktikaf di masjid. Lalu Rasulullah itu kan orangnya rapi. Maka ketika Rasulullah iktikaf, diketuk jendela kamarnya Ibunda Aisyah. Ketika dibuka, Rasulullah bilang apa? Sisiri dan kasih minyak rambut saya. Maka kepalanya Rasul dimasukkan ke jendela rumahnya Ibunda Aisyah. Badannya tetap di masjid. Minta di rambutnya, kalau bahasa orang sekarang, minta disampoi lah, dibersihi rambutnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Ini haid. Ya Rasul, tidak bisa. Saya sedang haid. Ini ya kalau perempuan sekarang ya alasan itu loh. Apa kata Rasulullah? Haidatuki laisat fi yadiki. Aisyah radhiyallahu anha, haidmu bukan di tanganmu. Haidmu di tempat yang lain. Jadi tanganmu tetap boleh menyisir rambutku. Nah, ini ibundanya Imam Bukhari, semangatnya tidak putus, suci ataupun haid. Dan satu doa yang paling diharapkan untuk diterima itu apa? Allahumma rudda basara ibni. Ya Allah, kembalikan pandangan mata untuk anakku ya Allah. Itu doa yang tidak pernah dilepas. Tiap malam tahajud. Butuh waktu berapa tahun? Ada yang tahu? Sekitar 8 tahun istiqomah sholat tahajud. Ibu-ibu baru 3 malam tak diterima donga kurek loh. Baru 3 hari. Ini 8 tahun. Sampai setelah 8 tahun, ibundanya Imam Bukhari setelah sholat tahajud tidur. Setelah tidur tadi mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim dibangunkan, "Istaiqidhi ya ummah fa innallaha qad radda basara ibnik." Bu, bangun. Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu. Maka bangun ibunya, digoyang Imam Bukhari kecil, matanya dicek, ternyata subhanallah Allah telah menjadikannya kembali bisa melihat. Doanya siapa? Ibu lainnya, anaknya mondok, ibu grup WA. Anaknya mondok, ibu arisan. Anaknya mondok, ibu Zumba. Mana? Di Pakong Zumba tidak ada juga? Surga teman, asli surga. Jadi unsur-unsur neraka tidak ada semua di sini ya. Masya Allah. Ini anaknya mondok, ibunya Zumba. Yo Zumba, ya lebih semangat ibu-ibu. Kakinya diangkat, nyawamu diangkat sama Israel. Nah, na'udzubillah min dzalik sudah. Maka itu cerita doa yang pertama. Doa hubungan suami istri penting. Doa untuk selamanya bagi anak juga penting. Cerita kedua, mungkin sebagian dengar. Cerita ini bisa antum buka di YouTube. Dan tertulis juga ada. Ini khutbahnya Syekh Abdurrahman Sudes. Judulnya apa? Aqamatni hadzal mimbara da'watu ummi. Itu judulnya. Menjadikan aku berdiri di atas mimbar Jumat ini di Masjidil Haram itu karena doa ibuku. Lihat doanya orang tua ini. Nanti antum kembangkan ceritanya Juraij ya. Antum kembangkan sendiri. Apa ceritanya begini? Imam Bukhari kecil nakal. Siapa? Saya ngomong siapa tadi? Salah denger antum. Saya ngomong Sudes. Ustadz tidak boleh salah. Saya ngomong siapa tadi? Sudes. Antum salah denger, jangan nyalain orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Nah, sudah, Imam As-Sudais itu waktu kecil nakal banget. Nah, ini di zaman itu tahun tidak enak. Masak itu susah, belum ada catering. Ini di rumahnya ibundanya Imam Abdurrahman As-Sudais mau kedatangan tamu, makanan siap. Abdurrahman Sudes kecil main keluar, setelah masuk bawa seember pasir. Cek, bawa pasir. Itu semua makanan dimasukin pasir. Ditambahi bumbu. Subhanallah, ibunya keluar, marah apa enggak? Kalau ibu Pakong marah apa enggak? Alapret. Enggak, itu dari mana? Anda bukan malaikat. Ini ibundanya Syekh Abdurrahman Sudes marah besar. Sampai anaknya diusir. Tapi lihat, ketika ngusir ucapannya baik. Ngomong apa dia? Ukhruj ya bunai, asa an takuna imaman lil haramain. Nah, keluar dari rumah, diusir. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu jadi imam 2 Masjidil Haram. Saya mau tanya, jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Dongo bu, bukan WA. Statusnya mesti pamer. Rekreasi nang batu elek masang status ping 15. Sudah, tidak usah kepo statusnya orang. Doa. Nah sekarang poin ketiga, pra. Apa pra itu? Untuk anak kecil yang belum bisa berdoa sendiri. Ini penting. Jadi semuanya tidak ada yang tidak penting. Nomor 1, jangan lupa pilih pasangan yang tepat.
Nomor 2, doa hubungan suami istri dan doa terus untuk anak. Nomor 3, untuk anak kecil yang belum bisa berdoa, kelas umur 2, 2,5, 3 sampai mungkin balita. Itu kata Rasulullah, Pak. Idza kana junhul laili aw amsaitum fakuffu sibyanakum. Di Madura ngerti bahasa surup enggak? Surup. Ketika matahari mau tenggelam, sama bahasanya surup ya. Kalau di Jawa, di Malang ada bahasa sandiolo apa? Itulah pokok menjelang matahari tenggelam. Kalau ngomong jam, ya mungkin mulai jam 5 sampai menjelang adzan maghrib itu. Itu kata Nabi Muhammad apa? Anakmu yang masih kecil jangan boleh keluar. Anak kita sekarang futsal. Anak kita sekarang layangan. Anak kita sekarang mabar di pinggir jalan. Apa mabar itu? Mabuk bareng. Astagfirullah. Main bareng game menjelang maghrib. Kenapa ya Rasul anak kecil tidak boleh keluar di waktu tersebut? Rasulullah bilang apa? Fa inna syayatina tantashiru hina idz. Karena di jam-jam tersebut setan gentayangan. Jadi setan itu menjelang matahari tenggelam itu pergi kemanapun dia suka. Kalau anak Anda ikut keluar dikira setan apa? Kok mirip anak saya? Hanya ditempeli sama dia. Pulang orang Jawa bilang sawanen. Ngerti sawanen? Tiba-tiba nangis, badannya anget, nggak bisa ini, nggak bisa itu, rewel. Kenapa? Karena memang dia dibawa keluar waktu Rasul melarang. Dan subhanallah, dulu jidah saya, nenek saya, kita nggak ngerti hadis ini, belum ngerti. Apa yang terjadi? Jidah saya itu, kalau sudah jam 5 sore, itu rumah kami dikunci, ini Bang Jamal tuh, dikunci, ini cucu yang masih kecil-kecil, gak iso metu blas. Ketika kita tanya, "Mi, kok ditutup? Kenapa? Kata ndelok layangan, kata nekeran, kata ini, kata itu." Gak oleh metu, kata maghrib. Cuma bahasanya orang zaman dulu apa? Gak ilok. Ngerti ya bahasa gak ilok ya? Gak ilok, gak pantas. Setelah kita besar baru ngerti, oh ternyata di jam-jam tersebut itu anak-anak kita dimangsa oleh setan. Nah, yang terakhir yang keempat mengenai pra pendidikan, jangan lupa komunitas. Itu penting. Ustadz, ada usulan bagus. Nanti insya Allah santri pasti setuju ini. Lebaran tidak ada liburan. Santri setuju? Santri setuju? Kenapa? Ya lo setuju. Yang masih di sini loh. Subhanallah. Ada satu pondok di Kediri, milik Habib Mustafa Ba'bud. Masya Allah Habaib, tapi Masya Allah top akhlaknya luar biasa. Sudah, Habib Mustafa Ba'bud punya pondok, putra putri, besar pondoknya. Sudah, di pondok itu tidak ada libur lebaran. Libur lebarannya kapan? Ketika sekolah sudah masuk, minggu berikutnya baru santri boleh pulang 2 minggu. Saya tanya sama anaknya, namanya Habib Syekh. Saya tanya, Habib Syekh, kenapa kok tidak ada libur lebaran? Kok liburnya terakhir setelah semuanya masuk baru libur? Kan kepingin kumpul-kumpul keluarga, Idul Fitri, silaturahim, acara halal bihalal, kan kepingin. Beliau bilang apa? Eman Ustadz, dididik 1 tahun di pondok, dirusak 2 minggu ketika kumpul keluarga yang tidak ngerti pondok. Jadi anak-anak Anda yang di pondok itu kan pakaiannya bagus, rapi, sopan, nutup aurat. Ketemu misanan, ketemu sepupu yang tidak pernah mondok, celananya lobang-lobang, bajunya ada gambar apa yang lagi ngetren, tengkorak, di belakangnya tulisannya Cristiano Ronaldo, sampai Cristiano Ronaldo kayaknya mau alaf masuk masjid. Saya pernah sholat di soft kedua, soft pertama Cristiano Ronaldo. Ini siapa yang mensyahadatkan? Itu Islam ya? Setelah tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ireng di bakno, Masya Allah, kawin. Nah sudah, maka komunitas itu penting. Maka lebaran, santri itu kalau mau ideal, jangan dicampur dengan orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Nanti dia minder dengan pakaiannya, dia minder dengan sekolahannya. Kenapa? Nanti dia akan diajari main HP, diajari joget TikTok. Ini di pondok cadaran, metu dijak TikTok kan. Yang ngajak siapa? Uminya, Masya Allah Mi, cepat membusur surga antum kalau begitu. Nah, maka lingkungan itu penting untuk pra pendidikan. Nah sekarang saya tutup, wes ini sudah kepanjangan. Begini jamaah sekalian, ada pra, ada ketika, ada pasca, ada hasil, sikap. Nah sekarang ketika pendidikan, saya singkat sesingkat-singkatnya. Ketika pendidikan 3 harus connect. Guru, murid, orang tua. Guru, murid, orang tua.
Gurunya serius, muridnya serius, orang tuanya maksiat, tidak jadi. Orang tua ibadah, murid semangat, guru maksiat, tidak jadi. Atau sebaliknya, guru bagus, orang tua bagus, muridnya maksiat, tidak jadi. Antum tahu pepatahnya Imam Syafi'i kepada gurunya, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i ngomong kepada gurunya, hafalan saya kok berat. Apa kata gurunya? Oh, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan dimasukkan ke dalam hati yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, maka tiga ini, guru, orang tua, murid, tidak boleh maksiat. Connect, ibadah, tirakat, banyak doa, senantiasa mencari rezeki yang halal. Ketika proses pendidikan tiganya bagus semua, main. Hasilnya apa? Maaf, hasilnya cuma satu, tok, danok liane. Apa hasil? Soleh. Itu bro. Maka ketika Anda memasukkan anak ke pesantren, ojo dibingungi. Nah, engko oleh sampean gede lulus pesantren, ibu kepingin umroh, kok iso gak ngumrohno ibu? Ruwet. Kenapa? Karena urusan anak di pesantren, anak di sekolahan Islam, tujuan akhirnya cuma satu. Apa itu? Jadi anak soleh. Anak itu lek soge, kemudian dia soleh, aman. Miskin tapi soleh, aman. Punya jabatan kayak Pak Rifki, sudah soleh, kelihatan dari wajah soleh banget. Punya jabatan, soleh, amanah. Tidak punya jabatan tapi soleh, tidak akan minta-minta. Orangnya dikenal, soleh, aman. Tidak dikenal, soleh, aman. Jadi inti semua kebaikan ada pada kesolihan. Maka semua pendidikan Islam, inti terakhirnya bagaimana anak menjadi anak yang soleh.